Nah, itulah tanda bukti Nabi Muhammad adalah contoh agar semua manusia paham bahwa sesungguhnya yang di-Isra Mi'rajkan itu ya semua manusia. Di-Isra Mi'rajkan kapan? Subhanalladzi asra bi'abdihi. Allah maha suci ketika manusianya belum ada. Allah maha suci mempergerakkan manusia dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa di malam hari. Kapan itu? Masjidil Haram, ya tanah yang suci ini. Kita terbuat dari tanah, diberangkatkan dari tanah. Cikal bakal badan ini, kata siapa? Dari mani. Kalau tidak ada tanah, tidak ada tumbuhan, tidak makan apa-apa, ada mani. Ya enggak ada sperma. Nah, jadi sama. Kita dengan Nabi Adam itu sama-sama dari tanah. Ya kan? iya, iya. Sama-sama di Allah saat menjadi janin, di body mbak Allah, digambar, diukir, diwarna, di mbak di dadekno kepala tangan, dia akan sama. Tidak ada bedanya dengan Adam dulu. Nah, jadi ketika manusianya diberangkatkan oleh Allah dari tanah sampai menjadi bayi yang suci. Bayi yang suci itulah yang dimaksud Masjidil Aqsa alladzi barokna. Jadilah manusia yang diberkahi, yang sudah ditunggu-tunggu oleh para nabi dan para rasul, serta ditunggu oleh para malaikat. Siapakah dia? Ayah ibunya, ya kan? Iya, iya. Setelah jumpa dengan ayah ibunya, ya sholat jamaah. Maknanya sholat jamaah, kumpul bersama ayah ibunya. Maknanya ketika bayi belum bisa mengakui bahwa hidup dan badan ini milik bayinya, yaitu kan sholat jamaah terus, ya kan? Iya, iya. Nah, tujuannya apa bayi ini dicipta? Tujuannya apa bayi ini dilahirkan? Hanya satu tujuan, bukan sholat 5 waktu loh ya. Apa tujuannya? Haulahu linuriyahu min ayatina, supaya kamu bisa menyaksikan ayat-ayatku. Yang dimana ayat-ayatku? Ya di dalam dirimu itu loh ayat-ayatku, ya kan? Iya, iya. Nah, hanya untuk itu sebenar-benarnya, to the point-nya. Jadi sholat syariat yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan, puasa yang kita lakukan, supaya mencapai kesucian yang seperti itu, supaya lillahi ta'ala, seperti bayi dulu, ya kan Kang Mas? Iya, iya. Moga ditambahkan Kang Mas. Moga ditambahkan. Bagi yang suasananya rame, tolong di mute mic-nya biar hikmah, biar monggo dilanjutkan Mas. Ya, selanjutnya Bah, bagaimana cara mengetahui alamat takdir? Apa caranya? Kenapa Kang Mas? Bagaimana caranya untuk mengetahui alamat takdir? Takdir baik dan takdir buruk, ya kan? Ya, intinya takdir taat dan takdir maksiat. Jadi takdir itu apa yang sudah ditetapkan Allah pada kita. Ya lihat-lihat dulu. Kalau manusianya yang jadi Tuhan di dalam hatinya, ia tak akan bisa menyaksikan takdirnya Allah. Pasti disalah-salahkan takdirnya Allah, ya kan? Kalau aku tidak begini, ya tidak akan begini. Kalau aku tidak begitu, ya tidak akan begitu. Takdirnya kan masih dipegang oleh hawa nafsu, ya tidak? Iya, iya. Maka tak akan pernah bertemu dengan takdirnya Allah. Kenapa? Karena kita tidak merasa, tidak rumongso bahwa kita ini dikendalikan Allah. Dia tidak akan ketemu dengan takdirnya Allah. Tapi manusia bila sudah sampai kepada awaluddin ma'rifatullah, sudah Allah yang berkuasa atas diri manusia, maka tak ada takdir yang dihadapinya kecuali takdirnya Allah. Maka manusianya enjoy saja. Ya, di antaranya kalau misalnya mengetahui alamat mati gimana Bang?
Alamat mati apa? Kalau orang sudah ma'rifatullah, ya mati tiap hari, tiap saat, tiap detik, ya kan? Kematian di sisi Allah, di sisi manusia beda. Kalau manusia kan membahas tentang kematian kan matinya jasad. Tapi manusia tidak sadar bahwa dirinya selama ini sudah mati hatinya, keras hatinya, lebih kerasnya batu, tapi tidak digubris, ya enggak? Selama ini kita mati, tapi kita enjoy saja dengan kematian kita. Selama ini kita tersesat, tapi kita enjoy saja dengan ketersesatan kita. Maka Nabi lag, Halo. gangguan sinyal. wa adallu sabila. Sinyal yang mati, ya saya ulangi lagi. Man kana fi hadhihi a'ma, barang siapa a'ma sabila, dan tersesatlah jalannya. Kalau kita di dunia ini masih buta kepada Allah, pasti Oh, sinyalnya Bah ya. Iya, tampaknya ini sinyalnya Abah nih. iya, Putus. iya. Iya. Iya, sinyal saya ini. Tapi bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa di dunia ini buta mata hatinya, maka di akhirnya pun tambah buta mata hatinya, bahkan tersesat-sesat jalannya. Maknanya ketika kita melakukan ibadah-ibadah, seolah-olah ibadah kita ini benar, ya kan? Seolah-olah ibadah ini kita diterima oleh Allah, padahal selama ini ibadah kita hanya diterima oleh sendiri. Cek, ya Allah, sinyalnya ya. Tapi sekarang sudah bisa didengar suaranya? Bisa. Ya, jelas. Halo? Bisa. Ya, Jelas. jelas ya. Iya. Jadi ketika di dunia ini masih buta mata hatinya, maka di akhiratnya pun buta mata hatinya. Maknanya apa? Seluruh syariat-syariat ibadah yang dilakukannya ya buta. Buta apanya? Buta diserahkan kemana? Wong Tuhannya goib. Ya enggak? Iya. Pasti diterima oleh yang wujud. Siapa? Hawa nafsu, ya akhirnya jadi geni, jadi anar. Jangan dikira ibadah itu akan diterima bila manusianya yang merasa ibadah. Makanya oleh Kanjeng Nabi Muhammad diajari an innamal a'malu binniyah. Utamakan niat di dalam segala amalmu. Supaya apa? Supaya kau tak jadi Tuhan atas amal-amalmu, ya kan? Maknanya sholat ya sholat tuh, tapi durmongso sholat. Lek rumangsa sholat berarti sholatmu durung diserah yang aku, alias kok pangan dewe sholatmu, kok aku ini sholatku, ibadahku dan sebagainya, iya kan Kang Mas? Ya itulah yang dimaksud buta mata hatinya. Tapi kalau hatinya sudah tidak buta lagi akan Tuhannya, maka semua syariatnya pasti lillahi ta'ala, ya syariatnya Allah sendiri. Maka sama dengan para nabi dan para rasul, hanya membawa syariat-syariat Tuhannya, bukan syariatnya sendiri-sendiri, ya kan? Iya. Contoh, Nabi Muhammad dulu kendaraannya onta, tapi kita kendaraannya sepeda motor atau mobil. Menurut syariatnya beda, jauh dari Nabi Muhammad. Tapi bila hatinya sama-sama lillahnya, apa ndak sama syariatnya? Sama. Nah, itulah ketemunya manusia dengan nabinya, ketemu langsung. Apanya imannya. Tapi meskipun kendaraannya sama, dulu kita, Anda
kumpul Nabi Muhammad bareng jagongan Nabi Kanjeng Nabi Muhammad bodoh-bodoh naik ontai, tapi dalam hatinya beda. Nabi Muhammad di dalam hatinya mung ada Allah, tapi di dalam hati kita mung ada menungsari. Ya kan tidak ketemu, meskipun Anda ketemu body di Nabi Muhammad, ya kan? Iya, iya. Itulah yang dimaksud ketemu dengan Nabi Muhammad langsung. Itu ketemu apa? Ketemu podo imani. Itulah yang dimaksud, yang dinamakan umatnya Nabi Muhammad le imane podo. Itulah yang dimaksud Habibullah, habaib di sisi Allah, para kekasih Allah. Siapapun orangnya yang sudah sampai di makom awaludin ma'rifatullah, yaitulah indal auliya la khaufun alaihim walam yahzanun, para kekasih Allah. Kenapa? Karena sing anak Allah dewe, ya kan? Okay. Gampang kan? Mudah kan? Sebetulnya ini pelajaran dasar, ya kan Kang Mas? Iya, iya. Soroan dia ben belajar fakih, soroan fakih. Ini pelajaran dasar. Kayak sampai wis dasari iso baru iso munggah syariat. Syariati bener. Munggah ke toreko, torekoi bener. Munggah ke hakikat, hakikati bener. Munggahnya makrifat, makrifati bener. Apa syariat toreko hakikat makrifat mung dai Allah, duduk dai menungso, ya kan? Iya. Moga-moga dilanjutkan Mas. Ustaz. Ya. Iya. Selama ni manusia terikat dengan istilah syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wa alihi. Ikut apa yang semua Rasulullah Nabi Muhammad buat. Padahal intinya sebenarnya Nabi Muhammad ikut syariat Allah. Mereka di luar sana salah memahami syariat Nabi Muhammad SAW dengan syariat Allah. Iya. Karena dikira Nabi Muhammad bawa syariat sendiri. Nabi Muhammadnya, ya kan? Iya. Karena manusia belum bisa menerobos siapa urip sing di Kanjeng Nabi Muhammad, ya kan? Ya itulah yang membawa syariatnya, bodinya Kanjeng Nabi Muhammad, uripe Allah juga, ya kan? Mereka sangkakan selawat tu untuk Nabi Muhammad. Sebenarnya selawat tu untuk Muhammad, Nur Muhammad kita semua kan. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Apa maknanya? Allah lah yang menghidupi para malaikat, Allah lah yang menghidupi para nabi. Paham? Paham? Paham. Allah lah yang menghidupi para malaikat dan Allah lah yang menghidupi para nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, kowe dadi yo sing kaya ngono supaya selamat. Ojo rumangsa, jangan merasa hidup ini hidupmu agar sama dengan para nabi dan para malaikat itu, ya kan? Itu maknanya. Bisa dipahami? Apa suara saya masih bisa dimonitor? Bagus suaranya.
Jadi innallaha, sesungguhnya Allah lah yang menghidupi, yang menguasai para malaikat dan para nabi, termasuk kanjeng Nabi Muhammad. Hai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, tirulah mereka, meloo mereka supaya kamu selamat, ya kan? Iya. Itu maknanya sholawat itu. Bukan hanya dibaca-baca saja, tapi dilakoni, diaplikasikan. Bisa dipahami, Kak Mas? Iya. Bunda, bisa dipahami? Aktivitasnya itu maksudnya selawat. Segala aktivitas manusia inilah yang dimaksud digerakkan, dikuasai Allah, yaitu yang dimaksud sholawat, syahadat, sama sudah. Nunggal esa sama sudah, cuma banyak sesebutannya, tapi hakikatnya ya muaranya di situ juga, yo diuripe Allah, ya Kang Mas Satria. Betul sekali. Simpel ya. Iya. Simpel. Monggo Kang Mas. Apalagi yang ditanyakan, sampai ndak punya pertanyaan lagi ya, saking simpelnya ya. Saking simpelnya. Tapi kalau babakan dari bawah, dari bumi, dari hawa nafsu, banyak pertanyaan, Kang Mas. Karena masing-masing manusia merasa benar sendiri. Tapi kalau babakan dari langit, dari Allah, siapa yang berani menyalahkan Allah? Iya enggak? Maknanya Allah yang sudah menghidupi Anda semua, siapa yang berani menyangkal? Tidak ada yang berani menyangkal siapapun orangnya, apapun agamanya. Kalau sudah agama rahmatan lil alamin yang dipahami, ya kan? Jadi syariat-syariat agama itu hanyalah simbol-simbol saja. Supaya apa? Supaya kita berani menerobos simbol itu agar tidak halusinasi lagi di dalam beragama. Agama apa saja. Jadi dengan begitu, dengan mengenal Allah, maka dunia ini damai, tentram. Tapi sunnatullahnya, Allah pun bisa memberikan iman semuanya kepada manusia. Tapi Allah tidak suka. Allah pilih-pilih, iya kan Kak Mas? Iya. Ya itulah keadilan Allah itu. Ada yang paham, ada yang tidak paham. Kalau paham semua ya hancur sudah alam ini, ya kan? Iya. Tidak ada yang bisa ditonton, ya kan? Iya. Memang indahnya itulah kesempurnaan Allah di dalam penciptaannya. Ada yang kaya, ada yang miskin. Kalau manusia kaya semua, maka manusia yang kaya pun juga miskin. Miskin apanya? Kalau mau buat rumah, sementara semua orang kaya, yang buat sendiri, bangun sendiri, miskin lah, capek, ya kan? Pasti ketemu kemiskinan. Itulah indahnya. Ada kanan, ada kiri, ada siang, ada malam, sempurna. Itulah keadilan Allah di dalam penciptaannya. Kalau kita sudah mengenal uripe Allah, maka akan nyata keadilan Allah itu. Ibarat air laut dan ikan-ikan yang ada di laut, Kang Mas. Selama ini kan kita hanya jadi ikan-ikan saja, ya kan? Ada ikan ini dan banyak itu, banyaknya ikan. Tapi kita lupa dengan airnya. Tanpa air laut, maka ikan-ikan takkan pernah ada. Tanpa air laut, maka ikan-ikan itu tak bisa bersyariat. Iya kan? Iya. Jadi siapa yang sebenarnya yang bisa syariat? Ya airnya, bukan ikannya. Coba ikannya dikeluarkan dari air. Ia tidak bisa syariat. Iya enggak? Ya, mati. Nah, itulah jadi penghubung antara syariat dan hakikat itu, akhirnya ketemu ma'rifat. Jadi sebenarnya ikan itu salah enggak kira-kira? Ya, enggak ada yang salah ikan itu. Iya. Manusia itu enggak ada yang salah, enggak ada yang kena dosa.
Yang kena dosa kan karena manusianya yang merasa ada. Salah dewe rumangsa ono, ya kena dosa terus. Tapi kalau manusia sudah dikuasai Tuhan, ya nikmat-nikmat. Jadi sebenarnya kita segala tindak tanduk kita, segala upaya, aktivitas kita, kalau kita tidak bertemu Allah, tidak bisa. Kita ketemu Allah dulu baru bisa beraktivitas. Contoh, alam kosong yang ada di depan kita dulu, ya diliputi Allah semua. Kalau tidak ada Allah, ya kita tidak bisa maju, tidak bisa mundur, alias tetap tegak berdiri, ya kan? Iya. Berhubung ada Allah, kita bisa maju, bisa mundur, bisa ke samping, bisa ke kanan kiri, bisa aktivitas, bisa sholat karena ada Allah. Coba tidak ada Allah, ya tidak bisa, tidak ada itu. Nggak bisa. Ya. Nah, itu yang dimaksud tajalli itu. Ngapain kita cari Allah? Allah yang cari kita. Enak kan? Tidak mampu manusia bertajalli kepada Allah itu. Nabi Muhammad saja Allah bertajalli kepada Nabi Muhammad. Apakah Allah tidak bertajalli juga pada kita? Kalau Allah tidak bertajalli pada kita, mana mungkin kita ada, ya enggak? Iya. Ya nggak bisa kerja lah. Nah, enak kan kalau belajar tauhid dari atas itu. Gampang diterima, ya kan? Tidak bingung lagi, alias nyata sudah. Kalau sudah nyata Allahnya, kira-kira alam goib, alam misteri yang selama ini diceritakan orang itu hancur apa si ono, Mas? Hancur. Nah, Lebur. betul sekali. Katanya perjalanan manusia dari hidup nanti mati, di alam kubur, disiksa kubur, di alam barzah sampai kiamat, bangkit, hari pembalasan, hari kebangkitan, Siratul Mustaqim, surga, neraka, surga, baru ketemu Allah. Terakhir ketemu Allah. Berarti kalau sudah ketemu Allah, surga, neraka, alam barzah, Siratul Mustaqim hancur semua, kan Mas? Sudah dilewati, ya kan? Iya. Tidak ada lagi, yang ada hanya Allah bagi orang-orang yang sudah awaludin ma'rifatullah. Tapi bagi orang-orang yang belum ketemu Tuhannya, ya berlaku itu. Alam misteri itu berlaku untuk apa? Untuk menakut-nakuti manusianya. Iya. Bingung terus manusianya. Ustaz. Ya, silakan. Udah. Saya baru dengar rupanya jin itu ada dalam kaum ya. Kenapa Bunda? Jin. Jin ni kalau kita faham dia makhluk yang kita tak nampak kan. Tapi saya baru dengar tadi ada satu ustaz ada audit dia kata sebenarnya jin ni satu kaum, nama kaum. Surah Al-Jin tu sebenarnya untuk satu kaum jin di zaman Rasulullah. Ya, kalau menurut syariatnya, ya pecah-pecah makhluk itu. Ada jin, ada setan, ada iblis, ada malaikat. Ya pecah-pecah lah kalau menurut syariat. Karena manusia masih jadi Tuhan, ya bingung menghadapi itu. Monggo lanjut. Jadi hakikat jin itu ya diri manusia kita ini loh, jin itu yang panas di dalam hatinya, yang dari api, ya kan, anar. Lihat orang yang tak disukai panas, ya itulah jin, ya kan. Iya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa, itu udah beda. Jin ya manusia, manusia jin, sama saudaranya itu. Maka dari itu kita hidup di dunia ini harus menyempurnakan jinnya yang panas itu agar jadi manusia insan kamil. Dengan apa? Ya jalan belajar ilmu ketuhanan. Ya enggak?
agar jinnya, setannya, iblisnya, dajalnya agar dikerangkeng, diikat, tidak bisa ngoda manusianya lagi. Kalau sudah manusianya ketemu dengan bulan suci Ramadan, ya kan? Silakan Kang Mas, ayo gantian. Jadi kok kecil suaranya Kang Mas? Ayo Kang Gus, ada yang ditanya-tanyakan lagi Kang Gus? Jadi memang manusia hidup ini tujuannya hanya satu, mati, ya kan? Makasih, alhamdulillah jawabannya udah ini, makasih banget. Saya ini dulu mau ada keperluan sebentar. Makasih semuanya ya, makasih. Sama-sama Ya. Kang Gus, sama-sama. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga Kang, Kok, Pak? ini baterainya mau habis nih. Oh iya, silakan Kang Mas. Bila Mohon maaf ya. ada yang salah kami ucapkan kami mohon maaf. Sama-sama Kang Mas, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, tinggal dengan ini ya, dengan Bunda Ya. Izamin ya. Bunda dari Malaysia. Host. Ini kalau boleh tahu host ini dari mana host? Dari mana? Saya kelahiran dari Pasuruan, Jawa Timur. Tapi sudah 3 tahun ini sudah hijrah ke Langkat, Sumatera Utara, perbatasan Aceh. Alhamdulillah, Masya Allah. Kang Muhammad silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ceritanya ya Allah yang menghijrahkan. Jadi orang yang di Langkat sini setelah nonton YouTube saya Uribi Allah, dia digerakkan oleh Allah, nawarin saya buatkan pondok dan tempat tinggalnya. Awalnya saya tidak mau pondok apa ini. Kalau pondok seperti pondok-pondok umum yang banyak santrinya saya tidak mau. Untuk ujian hakikat marifat saja. Kalau gitu ya tidak apa-apa. Dan tidak harus seperti pondok, karena saya tidak cari santri, tidak cari murid. Saya cari sahabat saja, ya kan Kak Mas? Iya. Ayo Kang Muhammad, apa yang mau ditanya-tanyakan? Tapi kalau saya jadi monggo. Ya karena apa ya Pak, dari dulu dari kecil itu jiwanya santri, tapi untuk kemantepan ya karena sedikit banyak kita ngambil saran-saran apa, terus pencerahan dari apa ya, tetap kami yang berjiwa santri itu tetap menganggap ya apa ya guru. Iya, gitu. Tidak apa-apa, terserah bagi Anda ya kan. Pokoknya bagi saya begitu. Kan tidak ada yang salah ya kan Kos? Tidak ada yang salah. Semua itu di dalam keindahan Allah ya kan. Jadi kalau saya ini jadi guru bagi santri-santri saya, kapan selesainya santri saya? Pasti santri-santri saya, murid saya tersilaukan dengan saya, pasti mengagumi saya, membanggakan saya. Kapan ketemu Tuhannya, ya kan? Iya.
ini nanti yang bisa menjadi halangan. Jadi dengan persahabatan inilah jadi ilmunya Allah bisa diwedar semuanya tanpa disembunyikan. Karena ilmunya Allah bukan ilmunya saya. Saya tidak berhak menyimpan ilmunya Allah karena ilmunya Allah bukan ilmu saya, ya kan? Iya. Betul sekali, Pak. Betul sekali, Pak. Tapi kalau saya jadi guru dan punya banyak santri, pasti saya ingkari ilmunya Allah menjadi ilmu saya, ya enggak? Iya. Ya itulah sejatinya guru itu ya harus begitu, Pak. Ya. Di sinilah memang kadang-kadang terciptanya tipu daya di sini memang, Mbah. Jadi memang dulu pesan guru saya almarhum begini, berpesan kepada para muridnya, suatu saat bila ada di antara kalian yang diangkat langsung sebagai mursyid oleh Allah, tolong jangan bakhil-bakhil ilmumu kepada santri-santrimu, ojo medit-medit. Nah, maknanya berhubung saya tidak punya santri, tidak punya murid, ya lewat medsos inilah dikebiar, ya kan? Masya Allah. Alhamdulillah. Bagi siapa yang mau, ya kan? Bagi siapa yang mau dan dikehendaki Allah. Yang penting saya sampaikan babakan faham dan tidaknya apa dari Allah, ya kan? Iya. Ayo, apalagi yang ditanya-tanyakan, Kang Mas? Gampang kan kalau kita kaji ma'rifatullah langsung dari pusatnya, dari Allah, gampang kan? Gampang diterima ya oleh siapapun. Karena ibaratnya kita flashback kepada kejadian kita sendiri, maknanya riwayat sejarah kita sendiri yang tadinya tidak ada, tiba-tiba ada, sebentar lagi ya juga tidak ada, ya kan? Iya.